Halo saudaraku, jumpa lagi di channel Bits of King. Gimana kabar saudaraku semua? Semoga kabar saudaraku semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu bisa beraktivitas seperti biasa. Ingat saudaraku, apapun aktivitasnya, mari kita tetap semangat dalam menjalaninya. Ya, di video kali ini saya akan berbagi video saudaraku masih di kebun Bits of King yang di persawahan ya. Di sini yang ingin saya bagikan adalah saya menemukan sesuatu yang jarang saya temukan di kebun-kebun kita ya, terutama di kebun Bits of King ya. Kalau kayak di kebun yang lainnya itu biasanya cenderung yang banyak kita temukan itu adalah hama kutu kebul, kemudian kutu-kutu yang nempel di daun ya, serta ulet dan belalang ya. Tapi di sini yang menarik benar ini adalah tidak sama sekali saya menemukan hama saudaraku. Bahkan pohon di sini ini cenderung dari daunnya itu mulus ya, mulus, kemudian tidak ada bintik ataupun kutu kebul, kemudian tidak ada ulet ya. Padahal di sini seperti video sebelumnya saya bilang kebun ini sedikit dianaktirikan saudaraku. Tetapi yang menarik di sini nih, hamanya kurang ya. Ya, sedikit dari tadi itu bertanya-tanya kok saya tidak menemukan ulat, tidak menemukan kutu kebul atau hama yang lainnya. Sedangkan untuk penyemprotannya di sini 1 bulan sekali itu belum tentu, bahkan sampai 2 bulan saudaraku. Saya tidak ngerti ya kenapa itu bisa terjadi. Oh ya saudaraku, simak terus videonya sampai selesai. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Bang baru bergabung, monggo silahkan di subscribe saudaraku. Semoga dengan saudaraku mensubscribe channel Bits of King bisa semakin berkembang dan bisa bermanfaat buat para petani di Indonesia terutamanya ya, buat saudara kita yang sudah subscribe. Saya ucapkan terima kasih banyak, yang like-nya juga ya, terima kasih banyak saudaraku. Nah, kita mulai dari batang ya saudaraku. Nanti kita telusuri ini satu pohon ini dulu, kita telusuri benar ya. Dan dari batang kemudian ke setiap percabangan ya saudaraku. Saya sikap sedikit ya, saya buka, saya lihat di ketiak-ketiak daun ya. Jadi ini sama sekali tidak ada hama ya saudara, mulus satu cabang ini tuh. Bahkan kemudian kita cari cabang yang paling tengah ya. Biasanya hama tuh cenderung di sini saudaraku, karena kan sedikit lembab atau sangat sejuk ya. Biasanya kutu kebul atau kutu yang nempel di daun tuh seneng banget di sini. Nah, tapi tidak ada saudaraku tuh. Sangat-sangat mulus yang bisa dilihat. Kemudian ke pucuknya dan daun-daunnya pun terlihat sangat mulus, sangat cantik saudaraku. Nah, nih sebegini rapat cabang ya saudaraku. Ini aligator punya saudaraku, karakternya cabangnya seperti ini karena memang aligator itu ketika berbuah sangat genja ya, dan membawa buah sangat wow benar. Nah ini, nah bisa dilihat sama sekali kita tidak menemukan hama ya. Nah, nanti bergeser ke pohon berikutnya ya. Nah, sedangkan pohon ini sangat rimbun saudaraku. Biasanya nih kutu kebul tuh pasti selalu ada di setiap pohon ya, meskipun kita sering menyemprotnya ya. Tuh. Tetapi kalau kita sering menyemprotnya, walaupun ada kutu kebul, dia tidak sempat menelurkan larvanya ya, atau menyerang tanaman kita ya. Tetapi kalau kita biarkan ya memang pasti berakibat berbahaya sama pohon kita ya. Tuh. Sama sekali saudaraku. Entah di sini penyebabnya mungkin karena satu ya angin, kemudian di sini tuh sekitar sebelahnya perumahan dan sawah, dan juga ruang terbuka ya saudaraku. Ruang terbuka seperti ini. Bisa dilihat langitnya juga sangat biru. Nah, jadi seperti ini. Apakah ini pengaruhnya? Biasanya yang paling disenengin itu sama ulat adalah ya aligator tadi saudaraku. Aligator, kemudian siger sendiri cenderung biasanya ulatnya banyak ya. Setelah semprot sedikit kita udah banyak menemukan kutu kebul dan ulat. Nah, bahkan ini loh, segini rimbun alpukat siger ini detail ya saudaraku. Kita lagi dari bawah, dari yang terbawah yang paling rimbun. Nah, nih satu cabang ini kita urut ya saudaraku. Nah, tidak sama sekali ada kutu kebulnya atau hama yang lainnya.
Nah, jadi seperti ini pohon rimbun seperti ini, seperti saya bilang, biasanya senang hama saudaraku. Tapi di sini tidak ada. Tuh, nih, tidak sama sekali, dan daunnya bisa dilihat sangat mulus semua. Tuh, pucuk-pucuknya juga tuh bermunculan mupus, sangat ramai. Tapi tidak ada hama. Ini gimana saudaraku ya? Bingung saya, penyebabnya ini apa? Apa alam? Oh, seperti itu. Yang sudah kita alami, kita temukan biasanya ya saudaraku, ketika kondisi pohon subur, daunnya rimbun, lebat, itu cenderung hama, kutu kebul dan kutu yang lainnya cenderung mendominasi ya saudaraku, bahkan terutamanya ulet dan belalang. Tetapi pohon-pohon alpukat di sini sangat rimbun. Saya tidak menemukan hama ataupun kutu kebul. Apakah di sini faktor cuaca ya, yang begitu alam terbuka, sudah gitu memang angin di sini hembusannya sangat kencang ya saudaraku. Biasanya pengalaman kita ini yang paling banyak pohon rimbun seperti ini adalah kutu kebul. Ya mungkin faktor utamanya adalah alam ya saudaraku. Mulai dari angin yang begitu kencang ya hembusannya, kemudian cuacanya juga lumayan panas ya. Ini paling bawah nih saudaraku, dari tanah, kemudian ini paling bawah. Biasanya untuk kutu kebul ataupun hama yang lainnya di sini ini banyak, bahkan ke batang biasanya tuh banyak ya, tapi di sini tidak ada. Batangnya lumayan mulus ya. Mungkin penyebab utamanya hama itu berkurang adalah karena kondisi alam ya saudaraku, yang angin sangat kencang, sehingga seperti kutu kebul atau kutu yang lainnya enggan menghampiri tanaman alpukat kita ya. Jadi seperti ini. Ini belum sama sekali saya menemukan hama di sini. Saya hampir 2 jam di sini. Saya telusuri udah setiap pohon, tetapi pohon di sini semua cantik-cantik, mulus-mulus, tidak terganggu oleh serangan hama. Ini dan pohon ini saudaraku lagi pupus semua ya, daunnya hijau kemerah-merahan semua. Seharusnya seperti biasanya ulet itu sudah banyak ya menempel di daun, apalagi ini sudah 1 bulan lebih kita tidak menyemprotnya ya. Seharusnya sudah banyak ulet di sini, tapi pada fakta dan kenyataannya hama di sini sangat berkurang ya. Nih kita lihat, biasanya sih pohon-pohon seperti ini yang subur, rimbun, cenderung dominan ulet sama kutu kebul. Tapi pada kenyataannya di sini tidak ada ya. Ya bersyukur saudaraku, artinya udah jarang kita kesini di saat-saat tertentu aja. Kita jarang melakukan perawatan, tetapi sangat bersyukur ya, hamanya juga tidak terlalu banyak dan tidak berbahaya di sini ya. Saya salut, saya kagum di sini tanaman alpukat di lahan persawahan ini sangat bagus, tidak banyak hama yang menyerang, tidak terlalu merepotkan kita ya artinya. Dan benar jarang kita kunjungi, tetapi kelebihannya di sini di lahan persawahan ini hamanya sangat hampir tidak ada ya, dan tidak ada juga pohon yang di sini mati oleh serangan hama. Jadi seperti itu saudaraku ya. Setidaknya saudaraku, jika sudah berkebun terutamanya menanam alpukat, minimal ya disiapkan ya tempat penyiramannya untuk tanaman ya. Jangan seperti di sini. Sini karena memang kita dulu berani tidak menggunakan sistem penyiraman, karena memang satu, bibit kita lumayan besar, kemudian dulu kita awal menanam awal musim hujan,
Kemudian setelah iring waktu, pohon-pohon ini tumbuh subur besar, kemudian bisa bertahan dan beradaptasi di alam sekitarnya ya. Jadi mungkin juga akan tanah, faktor tanah ya, yang memang lahan persawahan. Jadi ketika pun tidak hujan sampai 5 hari, berhari-hari, jadi tanah di bawah itu masih lembab saudaraku ya. Jadi seperti itu. Untuk ini di sini sudah sekitar 3 hari nggak hujan ya. Kondisi tanahnya seperti ini, masih lembab. Jadi seperti itu saudaraku. Makanya kita berani tidak menggunakan sistem penyiraman ya. Seperti itu. Tetapi kita sudah memperhitungkan ya, karena memang mulai dari seperti saya bilang tadi, bibit, kemudian faktor tanah di sini juga lumayan lembab. Jadi yang terpenting di sini menanam seperti ini adalah gundukan dari tajuk tanaman alpukat kita harus diperhitungkan ya, supaya ketika tingkat hujan tinggi tanaman alpukat kita tidak kerendam seperti itu, dan ketika tidak hujan pun tingkat kelembapan di sekitaran tajuk tanaman alpukat kita itu meningkat ya, tetap bertahan. Tanah itu lembab karena gundukannya yang tebal, lebar, jadi cenderung lebih awet tingkat kelembapannya. Jadi seperti itu saudaraku. Ini gundukannya bisa dilihat dan memang sangat besar dan masih terlihat sangat lembab ya, meskipun tidak hujan sudah sekitar 3 harian seperti itu. Dan ini masih aligator punya. Wow, sangat mulus-mulus, merah mereka, pucuk-pucuknya sangat cantik, tidak terserang hama ya. Jadi seperti itu. Tetapi bukan berarti kita harus benar-benar melupakannya ya. Setidaknya luangkan waktu untuk mengunjungi dan mengecek kondisi tanaman alpukat kita ya saudaraku. Karena jika sudah menanam, mari kita rawat dengan baik ya. Karena ketika kita menanam sudah pasti kita mengharapkan hasil kedepannya melimpah. Jadi seperti itu saudaraku. Aligator punya juga mantap, subur, ciri khas aligator ya, agak rimbun kalau aligator, meskipun pendek tetapi dia rimbun ya. Itu keunikannya, karena memang buahnya nanti sangat-sangat menjanjikan untuk aligator. Oke saudaraku, sekian dulu video kali ini di lahan persawahan ini yang saya bagikan. Saya cek sudah satu persatu, memang faktanya saya tidak menemukan ulet satupun dan kutu kebulnya ya. Termasuk kita bersyukur karena ada kelebihannya menanam alpukat di lahan persawahan ya saudaraku. Meskipun boleh dibilang dia anak tirikan, tetapi di sini tetap pertumbuhannya subur. Kemudian kita tetap harus mengingat, kita harus memupuk, kita harus menyemprot ya. Memang beda dari kebun yang lainnya, selalu kita datangin setiap hari dengan rutinitas dan keseharian saya di kebun Bitsop King. Oke saudaraku, terima kasih banyak subscribe-nya serta like-nya. Ingat selalu saudaraku, apapun aktivitasnya, mari kita tetap semangat dalam menjalaninya. Oke, terima kasih saudaraku. Salam jumpa lagi di video-video Bitsop King berikutnya. Terima kasih saudaraku.